Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat pagi hari ini, buat kasih setiamu yang luar biasa. Sebentar kami akan mendengar renungan pagi, Kau urapi kami biar kami boleh mengerti setiap perkataan firman-Mu dan juga yang terutama mampukan kami untuk kami melakukannya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Renungan pagi hari ini saya beri judul, Cukupkanlah Dirimu. Saya akan bacakan dalam Ibrani 13 ayat 5, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Cukupkanlah dirimu, istilah cukup mungkin relatif buat banyak orang. Seringkali orang itu merasa bahwa hidupnya nggak cukup. Nggak cukup itu seringkali juga berbeda satu dengan yang lainnya. Seringkali istilah cukup juga sering dibuat seperti istilah kata-kata ya. Ya, hidup itu cukup aja katanya. Cukup kalau mau beli ini, cukup kalau mau beli itu. Jadi segala sesuatu kalau kita pas mau beli, cukup. Cukup buat kita sebagai anak-anak Tuhan itu sebenarnya bisa diartikan bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam setiap keadaan kita. Ucapan syukur itu perlu dalam kehidupan kita untuk kita bisa menikmati setiap berkat-berkat firman Tuhan. Setiap berkat jasmani yang Tuhan berikan juga membuat kita berbahagia dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kita berkat, mungkin kalau kita ingat di dalam doa Bapa kami, cukupkanlah dengan apa, berikan kami makanan kami yang secukupnya. Secukupnya artinya kita, apapun yang Tuhan berkati, kita bisa menikmati, kita bisa bersyukur. Orang yang mengucap syukur dia akan bisa menikmati berkat Tuhan itu. Mungkin sekalipun secara pandangan manusia, kecil banget. Tapi ketika kita berkat yang Tuhan berikan dengan kita sertai dengan ucapan syukur, itu akan membuat kita berbahagia dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengucap syukur? Yang pertama apa? Kita jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Seringkali orang gak bisa mengucap syukur, kenapa? Suka membanding-bandingkan. Kita seringkali melihat bahwa, kok saya begini, kok orang lain begitu ya. Kok orang lain kelihatannya enak, kok orang lain kok kelihatannya diberkati. Dia bisa beli ini, bisa beli itu. Dia mau ngapa-ngapain bisa. Kita gak tahu kondisi orang tersebut seperti apa. Mungkin orang itu secara materi kelihatan kaya. Mungkin secara pandangan kita sebagai manusia lihat, wah dia berhasil, dia sukses. Tapi kita nggak tahu kehidupan dia sehari-hari seperti apa. Apakah kesuksesan itu membuat dia berbahagia? Apakah kesuksesan itu membuat dia mempunyai rasa rasa damai sejahtera? Belum tentu. Seringkali orang yang mungkin dia hanya bisa makan nasi dengan kecap atau dengan ikan asin, dia lebih berbahagia dengan orang-orang yang seperti itu. Mungkin kalau kita lihat berita-berita bagaimana orang kaya, mungkin bukannya kaya, super kaya mungkin, tapi mereka ada yang bunuh diri. Kenapa? Karena mereka tidak punya damai sejahtera. Mungkin secara materi dia diberkati, tapi secara rohani mereka jauh daripada Tuhan. Makanya berkat yang mereka terima itu nggak ada damai sejahtera. Berbeda dengan anak Tuhan, sekalipun dia dalam kondisi pas-pasan, dia akan bisa menikmati, dia akan berbahagia dengan kehidupannya. Orang yang mengucap syukur, dia juga akan mencari Tuhan dengan baik. Orang yang mengucap syukur, dia pasti hubungan dengan Tuhan pasti baik. Orang yang bisa mengucap syukur dengan keadaannya, dia pasti mencari Tuhan dengan benar. Bagaimana kita supaya bisa diberkati? Senangkan hati Tuhan. Berkat itu pasti Tuhan berikan dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan mencari Tuhan dengan benar, yang melayani Tuhan dengan sukacita. Orang yang
mencari berkat tapi tidak mau melayani juga sulit ya. Bagaimana orang mungkin secara dunia pun orang kalau mau dapat berkat dia harus bekerja. Demikian juga dengan kita sebagai anak Tuhan, kita mau diberkati, cari Tuhan dengan benar. Layani Tuhan. Baca firman. Lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang membuat berkat-berkat Tuhan itu dicurahkan. Orang yang hatinya terfokus dengan uang, dia tidak akan pernah berbahagia. Saya akan bacakan dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi orang yang memburu uang itu, yang cinta uang, ujung-ujungnya apa? Dia akan mengalami yang namanya berbagai-bagai duka. Duka itu gak ada orang yang mau cari. Gak ada orang yang mau, kamu kalau ditawarin mau gak berduka? Kayaknya gak ada yang mau. Siapa yang mau berduka? Kayaknya gak ada. Berkat Tuhan itu akan mengalir ketika kita setia kepada Tuhan, lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang perlu kita lakukan. Jadi cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada, yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan sudah berkati, kita syukuri. Karena itu akan membawa kita lebih mengalami yang namanya damai sejahtera, sukacita, yang terutama kebaikan Tuhan bisa kita rasakan. Orang yang mengalami damai sejahtera, dia akan merasakan sukacita yang luar biasa. Biar firman Tuhan pagi hari ini sekali lagi mengingatkan kepada kita semua untuk cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada. Jangan membanding-bandingkan kita dengan orang lain, karena orang lain mempunyai kesusahannya masing-masing. Biar firman Tuhan pagi hari ini boleh kita mengerti dan juga kita melakukannya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat pagi hari ini, kasih setiamu luar biasa, firman-Mu mengingatkan kami, juga boleh mencukupkan diri kami dengan apa yang Tuhan sudah berkati dalam kehidupan kami. Biar hidup kami Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.